Oke. Caca, jujur kenal sama Roni nggak? Kenal sih mas. Kenal. Kamu nyariin dia ya? Iya, selama ini saya nyari-nyariin dia. Tapi nggak ketemu-ketemu, akhirnya saya ketemu di sini. Iya. Tadi lo kan nyari-nyari Roni dan berterima kasih sama dia. Lo Iya. pengen mengungkapkan perasaan lo. Sekarang Iya. silakan lo ungkapin nih. Mas Roni, selama ini aku nyari-nyariin kamu tahu. Aku mau bilang terima kasih. Gara-gara kamu aku jadi bertobat sekarang. Hidup aku jadi lebih baik. Aku selalu nyari-nyariin kamu sampai ke bawah mimpi tahu. Mimpi apa kamu? Mimpi Mas Roni, Mas. Iya. Saya nikah jadi istrinya. Udah. Ya udah Roni lanjut kalau mau nih, mumpung dapat jodoh di sini jadi kakaknya dapat. Intinya, pokoknya aku sih nggak maksud apa-apa ya, cuma mau ke kamu itu buat kedepannya itu biar lebih baik. Tapi Kenapa Mas Roni? aku udah punya istri. Ya nggak apa-apa sih kalau Caca mau jadi istri yang kedua. Udah. Gimana? Udah deh nggak apa-apa Mas Wia, yang penting kamu yang penting, aku nih jadi istri kamu, mau istri kedua, mau istri ketiga. Beneran, Ca? Beneran? Ya bentar ya. Aku mau izin ke Mak dulu, boleh? Oke. Mak, izin ya Mak. Saya mau nikah lagi. Kagak. Pokoknya kagak. Nih Mak. Dengerin. Zamannya emak muda dulu, dari kenal babe lu, sampai nikah. Babe lu kagak ada yang kedua. Ntar Mak jadi mantunya 2. Kagak, pokoknya kagak restu. Emak. Ya cucunya banyak 10. Lagu-laguan lu, punya bini pakai 2. Anak aja kagak bisa ngempanin. Aku aja kagak bisa ngempanin loh. Caca, maaf ya nggak jadi. Simpen aja dah. Aku cancel ya. Iya. Iya. Udah deh Mas. Iya. Mudah-mudahan ya Caca sama Robi berjodoh lah ya. Mak, kuncinya mana? Ini udah nungguin ini yang mau masukin barang. Tasnya di depan, kuncinya nyak taruh di depan. Udah ambil tasnya mah depan. Oh depan sono. Ambil Ya dah udah, Mak. sana, di tasnya ye. Yaudah, Robi berjuang ya Ya. buat dapetin jodoh. Oke. Ye, Caca pamit dulu ya. hati. Ayo Mak, pamit ya Mak. Dadah Mak. Bukan Mak, gimana Mak? Lihat, Pijet Plus mau jadi istri kedua orang. Yang Mak pilih. Gimana tuh Mak? Ya mendingan yang tadi Robi pilih 3 orang itu. Yang tertutup itu belum tentu suci Mak. Ini ya, pilihan emak itu nggak pernah saleh. Walaupun bagaimanapun, bekas dia plus atau apapun, dia udah bertobat. Gak selamanya orang tua bener Mak. Anak juga pasti benar. Anak juga ada benernya Mak. Lu berani-beraninya bentak-bentak emak. Ya kan nggak semuanya Mak benar dong. Anak juga pasti bisa benar. Ya, marah. Kebiasaan nih Mas. Beraninya lah bentak-bentak emak. Ya, kasihan, Mas. Udah nggak usah nangis. Kenapa sih lo marah-marah gitu sama lo? Kebiasaan Mas saya tuh. Sakit hati emak. Oke jangan gitu Bi, jangan Bi, udah biar kita mau tahu malu. Kenapa Robi? Lo ada apa sebenarnya? Kebiasaan Mas. Mak ini selalu pengen ngerasa dirinya benar. Sedangkan kan nggak semua orang tuanya selalu benar Mas. Ya nggak usah cari muka dulu. Kan gue belum tahu lu kayak gimana. Iya. Kasihan. Oke. Bibi coba tenangin Bi. Nangis kasihan, saya nggak tega kalau lihat mama nangis begini. Makin kisut. Duduk Mas sini. Oke, tenang dulu, Ima. Duduk sini ya. Udah. Sakit hati ya. Sakit hati kasihan. Sakit hati.
Oke, emak boleh nangis, boleh teriak-teriak nggak apa-apa, oke? Biarin aja keluarin rasa kesalnya, marahnya, dendamnya nggak apa-apa, oke? Nanti pada saat saya itu 1 sampai 3, oke, menjadi lebih tenang, Mak. 1, lebih tenang. 2, sangat tenang sekali. Ayo, lebih tenang lagi. Atur nafasnya, Ibu. Mak, atur nafasnya. Tenang lagi. 2 dan 3, sekarang lebih tenang, Mak. Oke, nyender, dan apapun yang merasakan sekarang, akses informasi apapun ataupun kejadian apapun di masa lalu, nanti kalau ada yang nanya, ceritain. Biar emak ceritanya lebih tenang dan rileks, oke? 1, 2, dan 3. Ya udah. Mak. Gue udah nangis bukan gue mau Badan Mak. Jangan, Oke, Mak. ibu sayang sama anak-anak ibu, Bu. sayang mas. Saya sayang sama anak-anak saya. Saya nggak peduli dibilang jadi orang tua. Jadi orang tua yang ribet. Yang penting anak saya hidupnya benar. Sekarang tuh zaman udah makin edan Mas Uya. Udah kenapa emang zaman sekarang, Bu? Udah kagak ada budaya sopan santunnya. Udah nggak ada budaya malunya lagi. Cewek sama cowok pada bebas kemana-mana berduaan. Sampai nginep adek. Beda banget sama zaman dulu Mas Uya. Emang dulu gimana? Orang-orang masih pada tahu adab. Dibilang kolot juga nggak apa-apa. Asal anak-anak saya dapat jodoh yang baik. Oke, Mak. Sekarang saya itu 1 sampai 3, balik lagi seperti semula, Mak. Jangan sedih lagi, semangat lagi. 1, 2, dan 3. Anaknya ini kan, kasihan tuh, dimarahin anak. Indah kenapa, Nah? Kok nangis tiba-tiba? Neng, kenapa nangis, Neng? Emang salah apa, Mak? Dia juga bingung kok jadi nangis sih, Indah. Kenapa, Indah? Indah kenapa? Aku terharu, Mas. Kenapa? Mak Rodia. Lihat perhatian Mak Rodia ke anak-anaknya bikin Indah iri. Ibu Indah udah nggak ada. Terus ingat mbak kamu gitu? Pas main pertama, aku pengen banget cerita sama ibu. Di saat aku lagi jatuh cinta sama cowok, aku nggak bisa cerita. Karena ibu aku udah meninggal. Aku butuh keluh kesah, butuh orang, butuh ibu. Tapi ibu nggak ada. Kamu ingat ibu kamu jadinya. Iya. Bibi coba relaksasi, Bi. Coba relaksasi aja, Bi. Duduk aja di sini. Ya, duduk. Oke, sambil duduk seperti ini. Oke, kamu lihat jam. Oke, jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Niatkan kembali untuk masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang dan sangat nyaman sekali. Dan biarkan apapun yang terjadi di dalam masa lalu kamu bisa ceritakan dengan kehidupan kamu menjadi lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, tetap fokus. Indah, kenapa kamu nangis tiba-tiba tadi? Ngelihat perhatian Mak Rodia ke anaknya bikin Indah iri. Bikin Indah iri, kenapa? Indah udah ditinggal ibu dari SD. Indah ngerasa saat Indah tumbuh jadi gadis remaja, saya nggak punya tempat untuk cerita. Oke, emang ada kejadian apa yang kamu ingat? Menstruasi pertama, harusnya saya cerita sama ibu, tapi nggak bisa. Kenapa? Terus apa lagi? Pertama kali saya suka sama cowok, saya nggak bisa cerita juga. Sama ibu kamu gitu? Semua yang terjadi di hidup saya, nggak bisa saya cerita ke ibu. Saya kangen. Sama ibu kamu? Saya kangen banget sama ibu saya. Kalau ibu saya masih hidup, pasti ibu saya perhatian kayak Mak Rodia. Ke anaknya ini? Oh, yang ngerti. Kasian banget hidup lu, Neng. Seandainya lu nggak jadi mantu emak, anggap emak ini sebagai orang tua lu. Emak anggap lu sebagai anak kandung emak sendiri ya.
Kenapa kamu nangis? Pada nangis kenapa? Hah? Kenapa? Sedih mah ceritanya. Boleh peluk emak kalau mau. Peluk emak ya. Ma, ingat. Yang sabar ya. Oke, siapa yang kangen sama ibunya boleh peluk emak yuk. Ayo. Mau. Oke. Udah, yo. Udah, kalau gitu lu sama dia aja. Hatinya tulus, baik, sayang emaknya. Ya. Dengerin apa yang kata emak. Maaf, Mak, tapi Indah bukan tipenya Robi. Kagak bisa, lu harus sama dia. Kalau Robi nggak mau gimana? Lu harus mau. Dengerin apa yang kata emak. Bu, jodoh nggak bisa dipaksa, Bu. Nanti kalau misalnya mereka ternyata nggak berhasil menikah, gagal kan nggak bisa, ibu mau disalahin nanti gitu. Malah Robi benci sama ibu, ya kan? Iya kan, Rob? Iya, Mas. Ya udah. Kalau Robi kagak mau sama lu, emak tetep aja nganggap lu sebagai anak emak, ya. Makasih ya, Mak. Anggap emak ini sebagai emak lu, ya. Mian, Sabar ya. Mian kenapa kok ngeliatin Robi gitu, Mian? Sama-sama bau dosa kalian. Lah. Sesuatu sehingga darahnya sangat panas. Selalu suka dengan sesuatu yang terlarang. Hah? Gak mungkin anak saya kayak gitu. Diam ya ibu. Saya melihat sosok ada di sampingnya. Saya minta kanvas dan alatnya. Mitos. Ingat ya, kalau kamu terus melakukan hal itu, rezeki kamu di masa depan akan surut. Wah, seret. Maju kamu sini. Hidup boleh, berjuang boleh, tapi tidak melakukan kelicikan. Wah. Maksudnya apa? Apalagi kamu sampai memelihara binatang. Ya, binatang. Binatang apa sih, Mian? Mian Mian lihat sosok apa tadi? Binatang apa, Mian? Saya penasaran deh. Mian lihat di sini sosok binatang yang sangat menyeramkan. Hah? Menyeramkan? Bukan hanya binatang, tapi sebangsa jin, setan Binatang? yang dia pelihara. Caplang, Mi. Ya, seperti ini apa ya? Kelelawar. Kelelawar, bulunya hitam. Oh, kupingnya beda warna, Mi? Kanan kiri? Ya, beda. Telinga iblis itu, Mas. Lidah panjang, merah, kuping beda warna, bawahnya kayak gondrong gitu, Mi. Ya, Ini sosoknya ngapain, Mi? ini sosoknya berhubungan dengan usaha yang dia jalani sekarang. Wah. Nah, lo. Nasi goreng, tadi kan bilang ada Ini adalah sosoknya penglaris. penglaris. Oh, jadi dia jualan nasi goreng pakai penglaris, Mi? Jin penglaris? Iya, betul. Ada satu ruangan di tempat usaha dia, itu tempat dia memberi makan, melakukan sebuah ritual agar nasi gorengnya cepat laku, cabangnya di mana-mana. Nasi goreng dimasak, sosoknya di atas, air liur yang mengalir di dalam lidahnya itu meneteskan ke dalam nasi goreng tersebut. Sehingga orang melihatnya itu seperti enak, rasanya gurih dan tapi saat dibawa ke rumah itu lembek, bau. Tidak, emang nasi goreng saya enak. Jangan fitnah kamu. Saya minta bubuk suci sekarang. Ah, holy powder. Lihat, Mas Uya, Hah? Mian akan membersihkan apa yang ada di tubuh dia. Apaan sih? Ini kamu, apa-apaan kamu? Ke depan sekarang. Bermain api kamu. Ibu, ternyata ini ulah anak kamu. Melakukan penglaris di usahanya. Bohong. Mak, jangan percaya dia, Mak. Dia bohong. Gak percaya apa? Sekarang kamu ke depan, saya akan bersihkan.
Ingat ya, akan ada reaksi di dalam tubuh kamu. Lihat ibu, apa yang telah dilakukan dia, anak ibu, anak kesayangan ibu. Demi usahanya lancar, laris. Ya Allah. Kesalahan apa? Bermain api dalam usaha itu haram. Kesalahan apa dan dosa apa yang aku perbuat selama ini? Coba Bi. Direlaksasi Bi. Saya penasaran di caranya gimana sih dia melakukan itu. Cepat Bi. Gak apa-apa, balik aja, balik. Tidur lagi, tidur. Oke, gak apa-apa. Ini nggak apa-apa kan kalau mendekat? Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, aman. Takut loh aku. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, nanti pada tahun ketiga, oke, buka matanya, masuk ke dalam kondisi relaksasi, tapi dalam keadaan kamu duduk di kursi, oke? 1, 2, dan 3, buka matanya. Ya. Pelan-pelan. Duduk di bangku kali, bangku. Tapi ini sosoknya udah nggak ada, Mian. Sudah nggak ada. Bener Tapi nih. ingat ya, di rumahnya itu harus dibersihkan. Terutama sesajen-sesajen di ruangan tertentu. Robi, coba sebenarnya ceritain apa ya yang terjadi dalam diri lu aja deh. Lo perasaan lo apa sih? Pengen nyari jodoh di sini, mak lo, usaha nasi goreng lo, coba ceritain. Saya sebenarnya sebel. Selalu diatur sama emak saya. Padahal saya sudah dewasa. Saya mau hidup bebas. Terus? Memang, saya sering bohongin emak. Karena saya suka minum-minum dan main cewek, saya butuh banyak modal. Sementara dagangan nasi goreng saya nggak begitu rame. Akhirnya ngapain? Akhirnya saya pilih jalan pintas, pakai jin panglaris, atas saran teman saya. Temen lo yang bilang tuh pakai jin penglaris. Iya, Terjadi ya? bener aja mas. Usaha saya laris manis. Duit untuk minum-minum dan main cewek nggak putus sama sekali. Kamu sendiri. Siap mas, saya akan melakukannya mas. Jadi ibu duduk, ambil water coba. Baskom air mungkin. Water of baskom. Ibu boleh duduk. Ya, ibu duduk silakan. Ibu tenang, Bu. Saya nggak sangka. Mak, maafin Robi ya mak ya. Iya, iya. Robi janji. Jangan ulangin lagi. Iya, Mak. Kelakuan lu yang kayak gitu. Kita cuci kaki ibu kamu yuk. Biar minta maaf ya. Restu orang tua itu akan menentukan kamu ke depannya. Maafin Kalau Robi sampai ya, terhalang Mak. restu tuh hidup kamu akan jadi kayak stuck gitu loh. Mak, maafin Robi ya mak. Robi nggak akan melakukannya lagi mak. Iya, Robi janji. bener. Janji Robi lu. nyesel mak, janji mak. Yaudah. Nah, ini buat kalian semua yang masih punya ibu di rumah, orang tua lengkap di rumah. Ya, hargai waktu ini, waktu kalian untuk kalian berbuat sebaik mungkin untuk ibu-ibu kalian ya. Jangan kecewakan, jangan sakiti hatinya. Ya kan? Kalau ada salah ya, buru-buru minta maaf. Ya. Jangan sampai terlambat. Nyesel nanti. Oke? Ya udah. Robi, gimana Robi? Mau Indah jadi mau nggak nih? Ibu kamu suka sama Indah nih? Sudah terungkap Indah. Masa lalu saya nggak bagus, kurang bagus. Apakah Indah masih menerima saya? Aku nerima masa lalu kamu, masa kelam kamu. Aku bakal temenin kamu lebih baik lagi. Terima kasih Indah. Nah, berarti Robi sama Indah berjodoh. Silakan naik ke atas, silakan. Ya. Ya. Oke. Ya udah. Dan itulah memang kasih ibu itu tidak ada batasnya. Meskipun kita dan orang tua kita hidup di generasi yang berbeda, tapi nggak ada salahnya. Kita sebagai anak ya, yang lebih muda lebih
apa ya, mengambil hal-hal yang positif yang pernah terjadi di generasi atau ajaran ibu kita ya, atau orang tua kita.